Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas bagaimana cepat dan tepat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir. Nah, laporan tugas akhir merupakan salah satu syarat ketika Anda sudah menyelesaikan atau akan menyelesaikan pendidikan sarjana. Jadi salah satu syarat wajib ketika Anda di wisuda adalah Anda harus menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Nah, berikut ini adalah saya akan menyampaikan beberapa prosedur yang harus Anda ikuti berhubungan dengan laporan tugas akhir. Nah, di dalam tugas akhir ada beberapa yang harus Anda buat. Yang pertama adalah abstrak. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu menggambarkan tentang bagaimana penelitian secara keseluruhan. Jadi ketika orang membaca abstrak, maka orang tersebut akan mengetahui dari apa objeknya, apa yang dibahas, tujuannya apa, sampai hasil produknya apa. Jadi di dalam abstrak itu ada gambaran singkat tentang perusahaan, kemudian sistem yang berjalan saat ini seperti apa, masalah yang terjadi itu apa, sehingga menimbulkan satu akibat. Nah, itu Anda jabarkan di dalam abstrak secara singkat. Kemudian dijelaskan juga tentang sistem usulan atau sistem yang nanti akan Anda buat. Jadi manfaatnya apa? Secara otomatis manfaat ini akan menjawab dari masalah yang ada. Ini loh masalahnya. Terus kemudian ini loh penyelesaiannya. Kemudian ada metode yang digunakan, prosedur pencapaian dan hasil yang akan dicapai. Nah, abstrak ini silakan Anda buat maksimal 200 kata dengan spasi 1. Langkah selanjutnya adalah Anda membuat proposal. Nah, apa saja yang ada di dalam proposal? Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya bagi menjadi 4 paragraf. Paragraf yang pertama adalah Anda menceritakan hubungan objek dengan teknologi yang berkembang saat ini. Misalkan saja Anda akan membahas sebuah kredit komersial. Nah, berarti Anda harus menceritakan kredit komersial dengan pengajuan kredit komersial dengan perkembangan teknologi sekarang. Bahwasanya orang dimudahkan dengan teknologi, pengajuan bisa melakukan komputerisasi, itu silakan dijelaskan. Kemudian paragraf yang kedua berisi tentang gambaran umum tempat penelitian. Misalkan saya menggambarkan di Bank X. Bank X ini adalah bank bergerak di bidang bla 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 bla, Nah, kemudian menjelaskan sistem yang berjalan, masalahnya apa, akibatnya apa. Nah, paragraf yang ketiga berisi tentang metode penelitian. Metode penelitian, bukan metodologi. Jadi ketika Anda melakukan satu penelitian, Anda olah dengan menggunakan salah satu metode. Kalau memang pokok bahasanya Anda perlu metode. Nah, di dalam metode ini, Anda jabarkan pembanding dari metode yang lain. Contohnya saja saya mengambil metode membahas tentang SPK, metodenya adalah murah. Nah, selain murah ada apa saja? Ada AHP, ada SAW. Kenapa saya harus menggunakan murah? Kelebihannya apa? Nah, jadi membandingkan kemudian memberikan satu kelebihan metode yang nanti kita akan pakai. Kemudian tool apa yang kita gunakan sesuai dengan objek penelitian. Paragraf yang keempat berisi tentang usulan sistem. Manfaatnya apa sehingga berguna bagi pengguna. Dan berisi tentang kesimpulan akhir dari latar belakang.
berdasarkan latar belakang, maka penulis akan mengambil judul bla 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 bla. Latar belakang ini tidak harus pakem, 4 alinea, tetapi silakan bisa diekspor sesuai dengan data yang diperoleh. Poin yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi tentang bagaimana, jadi kalimat utamanya bagaimana membuat satu sistem informasi bla bla bla. Jadi menggunakan kalimat tanya. Poin yang selanjutnya adalah batasan masalah. Jadi inti dari batasan masalah adalah membatasi penelitian kita agar tidak melebar kemana-mana. Jadi objek yang kita teliti itu apa? Harus spesifik. Kemudian variabel yang terkait itu apa saja? Indikatornya apa, metode pengembangan sistem yang digunakan apa, dan bisa dikembangkan lagi. Intinya adalah ketika nanti Anda sidang TA, kalau memang itu tidak menjadi bahasan Anda bisa tunjukkan pada batasan masalah. Poin yang selanjutnya adalah tujuan tugas akhir. Jadi tujuan akhir ini adalah menjawab satu masalah yang Anda sebutkan di perumusan masalah. Di perumusan masalah contohnya adalah bagaimana membangun sistem pengajuan kredit komersial. Berarti tujuannya adalah membangun atau membuat satu rancang bangun sistem informasi pengajuan kredit komersial. Manfaatnya berhubungan dengan manfaat tugas akhir laporan Anda di institusi, perusahaan, pembaca, atau pihak yang terlibat. Poin yang keenam adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari teori-teori yang terkait dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang Anda buat. Berikan minimal 3 jurnal. Nanti satu jurnal dibahas dalam 1 alinea. Dan sifatnya wajib Anda menyantumkan penulis dan tahun terbit jurnal. Untuk penulisannya bagaimana? Silakan Anda lihat buku panduan. Kemudian poin selanjutnya adalah Anda menulis tentang metodologi penelitian. Uraikan variabel dalam penelitian itu apa, model yang digunakan apa, kemudian rancangan dari penelitian itu bagaimana, dan teknik pengumpulan data dan analisis data. Meliputi jenis data, kemudian jenis data kan ada primer, sekunder, metode pengumpulan data, ada observasi, wawancara, studi pustaka. Yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda tidak melakukan observasi, ya jangan ditulis. Jadi sesuaikan dengan apa yang Anda lakukan. Metode pengembangan sistem Anda menggunakan apa? Apakah prototype, agile, waterfall, atau yang lain. Poin yang selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan. Ini Anda buat dalam bentuk tabel minimal 4 bulan. Mulai dari Anda membuat proposal sampai dengan laporan. Poin yang terakhir adalah menyantumkan daftar pustaka. Baik itu jurnal ataupun buku yang ada atau yang Anda gunakan untuk referensi, wajib Anda cantumkan di daftar pustaka. Nah, ketika proposal itu di ACC, buat saya bab 1, 2, 3 itu selesai. Tinggal Anda memecah, oh ini masuk bab 1, ini bab 2, bab 3, dan 4. Nah, ini adalah pecahan dari proposal. Silakan nanti dipilah.
sampai dengan sistematika penulisan. Kemudian bab kedua berisi tentang tinjauan umum perusahaan. Kalau tugas akhir Anda tidak menggunakan atau tidak ada tempat Anda melakukan riset, ya berarti ini ditiadakan. Ya. Bab 2-nya berarti langsung ke landasan teori. Ya. Tinjauan umum perusahaan atau instansi terkait, ya, poin yang harus Anda kerjakan adalah sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing struktur. Di sini yang memang harus ada gambar dari atau gambar tampak depan perusahaan, ya, dan lokasi perusahaan. Anda bisa menggunakan map. Bab 3 menggunakan masuk dalam tinjauan pustaka. Ya. Kalau di proposal Anda tadi sudah komplit, ya, maka bab 3 tinggal copy paste. Oleh karena itu, kalau menurut saya ya, di proposal itu dilengkapi sekalian, tinggal nanti akan memudahkan kita di bab 3. Terdiri dari 3 jurnal, ya, dan teori-teori yang terkait dengan penelitian yang dibuat. Tahapan yang keempat adalah perencanaan dan analisa sistem. Ya. Perencanaan sistem terdiri dari analisa sistem. Ya. Di dalamnya perencanaan sistem itu berarti Anda menjelaskan ya, rencana sistem yang nanti dibuat seperti apa. Ya. Misalkan contohnya adalah berbasis web kah, berbasis Android kah, ya, gambaran umum yang nanti akan dibuat seperti apa. Nah, itu Anda jabarkan di perencanaan sistem. Kemudian masuk ke dalam analisis sistem dengan mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Kemudian Anda jabarkan sistem yang sedang berjalan. Kemudian Anda masukkan ke dalam analisis hasil. Nah, analisa kebutuhan informasi berarti informasi apa yang nanti akan dihasilkan dari sistem yang Anda buat. Ya. Misalkan kalau kita bicara tentang sistem informasi akademik, berarti informasi yang dihasilkan adalah informasi jadwal, informasi KRS, ya, informasi KHS. Nah, itu nanti yang harus ada di dalam sistem yang Anda buat. Analisa kebutuhan user. Nah, itu user siapa aja yang terlibat. Di dalam sistem akademik ada mahasiswa, ada dosen. Nah, kebutuhannya mereka apa? Oh, kebutuhan dosen adalah bisa menginputkan nilai. Ya. Kemudian bisa cetak KRS dan lain sebagainya. Kebutuhan hardware software yang berhubungan atau sesuaikan dengan penelitian dan analisa kebutuhan fungsional. Ya. Jadi fungsi-fungsi apa saja yang nanti akan Anda hasilkan di dalam program sesuai dengan analisa kebutuhan. Ya. Nah, kebutuhan dari menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah perancangan sistem. Nah, di sini terdiri dari use case dan skenario. Ya, jadi sifatnya adalah wajib, use case dan skenario diagram, kelas diagram, sequence diagram, dan activity. Nah, yang harus diperhatikan adalah konsistensi antar diagram. Ya. Misalkan di use case itu ada 5 use case, berarti di sequence dan activity-nya juga harus ada 5. Nah, setiap gambar, baik itu bab 1, 2, sampai dengan terakhir, wajib diberikan keterangan ya, dengan mengacu pada gambar yang dimaksud. Misalkan, gambar 4.2 adalah diagram usage. Nah, diagram tersebut menjelaskan tentang bla 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 bla. Jadi merujuk apa yang dituliskan atau digambarkan. Poin selanjutnya adalah merancang struktur database dan membuat satu perancangan tampilan antarmuka. Seperti kita ketahui bahwa tool yang sering kita pakai adalah Balsamiq. Anda bisa menggunakan itu. Nah, masuk ke bab 5 yaitu implementasi dan pengujian sistem. Program sudah jadi, ya, sudah tidak ada error,
Silakan Anda screenshot database, ya, Anda masukkan ke dalam laporan. Berikut juga tampilan antarmuka berupa form-form yang ada di dalam sistem. Ya, jangan lupa berikan keterangan gambar. Pengujian sistem, ada pengujian white box dan black box. Kemudian poin yang selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan sistem dan penyerahan. Pemeliharaannya bagaimana? Jadi sistem yang sudah dihasilkan, ya, agar tidak terjadi error atau kemungkinan kalau terjadi error, pemeliharaannya seperti apa? Agar datanya selalu update, tidak diserang virus, pemeliharaannya bagaimana? Dan pengujian beta. Pengujian beta ini diperoleh dari data kuesioner. Jadi ketika sistemnya Anda sudah jadi, Anda buat satu pertanyaan, Anda sebar. Anda bagikan kuesioner, ke teman-teman atau siapa yang terlibat di dalam sistem tersebut, misalkan orang perusahaan tersebut, ya, dengan melihat sistem yang ada. Nah, nanti dari hasil kuesioner tersebut Anda masukkan ke dalam laporan. Bab ke-6 berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sebuah rangkuman apa yang sudah Anda buat, dan saran itu adalah dari kelemahan sistem Anda yang bisa dijadikan dalam kalimat saran. Tujuannya adalah penelitian selanjutnya bisa menutupi kekurangan penelitian yang Anda buat. Demikian cara cepat dan tepat dalam Anda menulis laporan tugas akhir. Semoga sukses, ujian lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.